Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PAI. Untuk pelajaran PAI hari ini kita akan membahas materi akhlak atau pelajaran akhlak, yaitu tentang adab dalam pergaulan. Harapannya insya Allah dengan kita mempelajari adab dalam pergaulan ini, kita bisa memahami bagaimana sikap kita, bagaimana tingkah laku kita, atau bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Sebelumnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Dalam hal ini bisa ibu dan ayah, juga bisa kakek, nenek, ataupun siapa saja yang usianya lebih tua daripada kita, dan terkhusus mungkin kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Yang pertama, mendengarkan perkataan mereka. Ketika orang tua kita sedang berkata atau ngasih nasihat, maka dengarkanlah baik-baik. Kemudian yang kedua, berbicara dengan lembut. Selanjutnya mematuhi perintah mereka. Kemudian menjawab panggilan mereka, menjaga nama baik orang tua, kemudian membantu meringankan pekerjaan mereka, mendoakan kebaikan untuk orang tua, minta izin bila bepergian. Itu adab terhadap orang tua. Selanjutnya kedua, adab terhadap saudara. Nah, di sini bisa saudara kandung, ya saudara sebapa, seibu, juga bisa saudara sepupu. Yang pertama, saudara laki-laki itu menolong dan menjaga saudara perempuan. Jadi kan secara fitrahnya laki-laki itu lebih kuat ya daripada perempuan, maka sebagai saudara yang laki-laki hendaklah bisa menolong dan menjaga saudaranya yang perempuan. Kemudian yang kedua, menghormati dan mentaati yang lebih tua. Nah, seorang adik taat kepada kakaknya. Kemudian yang ketiga, menyayangi dan mengajari yang lebih muda. Kakaknya pun harus sayang sama adiknya, menyayanginya, mengajarinya. Kemudian yang keempat, pemisahan tempat tidur ketika berumur 7 tahun. Jangan sampai mereka atau adik kakak itu tempat tidurnya bareng. Apalagi bila adiknya laki-laki, misalkan kakaknya perempuan, atau sebaliknya adiknya perempuan, kakaknya laki-laki, sebaiknya dipisah tempat tidurnya. Dan yang ketiga, adab terhadap guru, adab terhadap ustadz atau ustazah. Yang pertama, menghormati guru, mendengarkan nasihat, mematuhi semua perintahnya. Dalam hal ini mungkin perintah yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak malu bertanya jika tidak paham. Jadi kalau belajar itu jangan diam aja ya, bertanya kalau tidak paham. Kemudian bertanya atau berdebat dengan cara yang sopan, seperti mengangkat tangan dan menyampaikan maaf terlebih dahulu. Jadi
tidak memotong pembicaraan. Kemudian menjaga nama baik guru dan jangan memanggil hanya dengan namanya saja. Panggillah dengan panggilan Ustadz atau Ustazah, Bapak Guru, Ibu Guru, seperti itu. Selanjutnya ada berteman. Nah ini ya penting ya, kita kan hidup ini memerlukan teman ya, memerlukan kawan. Yang pertama saling memberi salam, kemudian yang kedua saling menasehati, dan yang ketiga tidak mendiamkan lebih dari 3 hari. Kemudian yang keempat saling membantu. Yang kelima memaafkan kesalahan. Kemudian yang keenam menunaikan hak-haknya sebagai sesama muslim. Selanjutnya yang kelima ada bertetangga. Bagaimana cara kita bertetangga? Yang pertama berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang kedua menyayangi tetangga seperti menyayangi diri sendiri. Kemudian ketiga mengajak kepada kebaikan dan melarang pada yang mungkar. Selanjutnya mengucapkan salam bila bertemu. Kemudian yang kelima menghadiri undangannya. Yang keenam menjenguk jika ia sakit. Dan yang ketujuh mengurus jenazahnya jika ia meninggal dunia. Selanjutnya ada bertamu. Yang pertama ada bertamu. Itu diantaranya ketika bertamu kita meminta izin dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Selanjutnya bertamu pada waktu yang tepat, bukan pada waktu makan, bukan pada waktu tidur, bukan pada waktu mereka sedang istirahat. Kemudian memakai pakaian bersih dan sopan. Selanjutnya duduk di tempat yang dipersilahkan oleh tuan rumah. Kemudian tidak mengintip ke dalam rumah ya, ataupun ke kamar ya si tuan rumah. Selanjutnya ada menerima tamu. Bagaimana kalau kita kedatangan tamu? Yang pertama menyambut tamu dengan gembira. Kemudian menciptakan suasana yang tenang, menyuguhkan hidangan yang baik. Kemudian berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan tamu. Selanjutnya mengantar tamu bila hendak pulang, misalkan diantar sampai ke pintu gerbang atau diantar sampai ke pinggir jalan kalau mereka naik kendaraan. Nah, anak-anakku sekalian, Islam memerintahkan umatnya untuk memuliakan keluarga, saudara, guru, teman, dan tetangga sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kehidupan sosial yang penuh dengan kedamaian dan syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sekian dan terima kasih materi tentang adab ya, adab dalam pergaulan. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak atau insan yang selalu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama Islam, terutama menjaga sikap dan tingkah laku kita dalam pergaulan sehari-hari. Tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.